Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah statistik sosial. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Anisha Septriunika, NIM 19042105. Di pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas mengenai uji independen sampel t-test. Langsung saja ke contoh soal. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Misalnya, pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah sementara, sedangkan pada kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B dapat kita lihat pada gambar tabel di bawah ini. Nah, di sini kita bisa melihat hasil belajar pada kelompok A dan pada kelompok B. Sebelum kita melakukan uji independen sampel t-test, maka kita harus membuat terlebih dulu kode, yaitu untuk kelompok A kodenya adalah 1 dan untuk kelompok B kodenya 2. Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS untuk melakukan uji independen sampel t-test. Di sini kita sudah masuk ke aplikasi SPSS. Seperti biasa kita langsung mengisi bagian variabel view terlebih dahulu. Untuk bagian kolom yang pertama kita masukkan variabel hasil dan labelnya hasil belajar, dan yang kedua ada kelompok, pada labelnya juga kelompok. Nah, di sini untuk uji independen kita harus mengganti desimalnya ke angka 1 untuk hasil belajar dan angka 0 untuk kelompok. Selanjutnya pada bagian value sini kita harus mengganti yang bagian kelompok, yaitu untuk value 1 sebagai kelompok A dan value 2 sebagai kelompok B. Klik OK. Dan selanjutnya jangan lupa untuk mengganti bagian nominal pada bagian kelompok. Setelah itu kita bisa masuk ke data view. Nah, pada data view ini saya sudah memasukkan data-data sesuai dengan contoh soal dan kode, di mana ada kode 1 dan kode 2. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke menu Analyze, kemudian kita memilih bagian Compare Means dan memilih bagian Independent Sample t-test. Nah, pada hasil belajar itu kita masukkan ke test variable, sedangkan untuk kelompok kita masukkan ke grouping variable. Selanjutnya pada define groups itu kita masukkan grup 1 dengan angka 1, grup 2 dengan angka 2. Klik continue dan klik OK. Baik, di sini kita sudah melihat hasil output dan terdapat beberapa tabel. Yang pertama ada tabel grup statistik. Ini merupakan tabel yang berisikan data-data untuk kelompok A dan kelompok B, di mana N inilah jumlah sampel kelompok A, yaitu sebanyak 6, dan untuk kelompok B jumlah sampelnya hanya 5. Kemudian ini merupakan nilai rata-rata kedua kelompok, dan ini juga standar deviasi. Selanjutnya kita masuk ke tabel independen sampel test. Nah, di sini kita bisa melihat nilai signifikannya yaitu 0,059. Artinya nilai signifikannya besar dari 0,05. Maka varian data antara kelompok A dan kelompok B adalah homogen atau sama. Selanjutnya kita bisa melihat nilai signifikan pada bagian signifikan to tilde-nya, yaitu di sini terdapat angka 0,575 dan 0,623. Artinya adalah nilai signifikan to tilde yang besar dari 0,05 HO ditolak dan HA diterima. Begitu juga dengan sebaliknya, jika nilai signifikan to tilde yang kecil dari 0,05 maka HO diterima, HA ditolak. Jadi pada uji independen sampel tes kelompok A dan kelompok B ini dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima karena nilai signifikan to tilde-nya besar dari 0,05. Jadi artinya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Baik, sekian penjelasan saya di video kali ini. Terima kasih dan maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.